Perkenalkan, nama saya Abinenda Momongonalu dengan NIM 433250006 dari Prodi D3TK25. Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas UTS. Yang pertama, DBMS atau Database Management System berfungsi sebagai perantara antara user atau pengguna dan database. Lalu yang kedua itu di sini ada, perhatikan studi kasus di bawah ini. Digunakan untuk soal ER diagram dan ER translation. Dalam sistem X terdapat dua buah entitas, yaitu entitas mahasiswa dan mata kuliah. Atribut dari entitas mahasiswa adalah ID mahasiswa, primary key, nama mahasiswa, alamat, sedangkan atribut dari entitas mata kuliah adalah ID matkul, PK, nama matkul, SKS. Hubungan antara entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah adalah MN. Soal yang kedua itu adalah buatkanlah ER diagram dari studi kasus tersebut. Lalu soal ketiga, buatkan ER translation dari studi kasus tersebut. Nah, di sini sudah tersedia gambar ER translation dan ER diagram. Nah, yang pertama di sini ada entitas mahasiswa. Tabel mahasiswa berfungsi untuk menyimpan data mahasiswa. Atribut yang digunakan itu ID mahasiswa, primary key, tipe, varchar 50, kode unik untuk setiap mahasiswa. Nama mahasiswa itu menggunakan tipe varchar 100. Lalu alamat mahasiswa menggunakan varchar 100. Lalu fungsinya itu menjadi sumber data utama tentang identitas mahasiswa. Lalu di sini ada entitas mata kuliah. Tabel mata kuliah digunakan untuk menyimpan data mata kuliah. Atributnya di sini ada ID mata kuliah, primary key, tipe varchar 50, kode unik untuk setiap mata kuliah. Nama matkul, nama mata kuliah menggunakan tipe varchar 100. Fungsi menyimpan daftar mata kuliah yang tersedia. Tabel relasi mata kuliah mahasiswa. Tabel ini adalah tabel penghubung atau junction table yang menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah. Atributnya di sini ada ID matkul, foreign key dari tabel mata kuliah. ID mahasiswa itu menggunakan foreign key dari tabel mahasiswa. Fungsi menunjukkan mahasiswa mengambil mata kuliah tertentu. Jenis relasinya itu adalah relasi antara mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many. Artinya satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa karena relasi many to n tidak bisa langsung dibuat di database. Maka digunakan tabel perantara, yaitu mata kuliah mahasiswa. Alur hubungannya itu mahasiswa masuk ke tabel mata kuliah mahasiswa melalui ID mahasiswa. Mata kuliah masuk ke tabel mata kuliah mahasiswa melalui ID matkul. Tabel mata kuliah mahasiswa menjadi penghubung antara keduanya. Struktur database secara sederhana mahasiswa. Lalu kesimpulannya di sini, tabel mahasiswa dan mata kuliah adalah entitas utama. Relasi antara keduanya adalah many to many. Tabel mata kuliah mahasiswa digunakan sebagai penghubung. Setiap data dihubungkan menggunakan primary key, PK, dan foreign key. Lalu kemudian di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yang dimana soalnya itu dari studi kasus di atas, apakah tabel tersebut sudah normal? Jika belum, mengapa, dan buatkan normalisasinya. Nah, di sini sudah tersedia tabel normalisasinya. Yang pertama itu, normalisasi adalah proses dalam perancangan database untuk mengurangi redundansi atau duplikasi data, lalu menghindari anomali atau error saat insert, update, delete, membuat struktur database lebih efisien dan konsisten. Pada gambar dilakukan normalisasi data pelanggan, aset, dan kepemilikan. Data awal atau unormalized form. Data awal masih dalam satu tabel besar dengan atribut nomor pelanggan, nama pelanggan, no aset, alamat, biaya aset, nomor kepemilikan, nama pemilik. Permasalahannya di sini itu redundansi tinggi. Nama pelanggan muncul berulang, data aset berulang, update anomali. Jika alamat berubah, harus update di banyak baris. Lalu insert anomali, tidak bisa menambah data tanpa melengkapi semua kolom. Delete anomali, menghapus satu data bisa menghilangkan informasi lain.
first normal from atau 1NF. Aturan 1NF tidak ada atribut bernilai ganda. Setiap kolom berisi nilai atomik. Hasil 1NF data dipisahkan menjadi tabel pelanggan, yaitu no pelanggan menggunakan primary key, nama pelanggan. Lalu ada tabel aset. Tabel aset yaitu yang berisi nomor aset, primary key, alamat, biaya aset, nomor kepemilikan, nama pemilik, masalah di 1NF. Masih ada ketergantungan tidak langsung. Nama pemilik tergantung ke nomor kepemilikan, bukan ke no aset. Lalu di sini ada second normal form atau 2NF. Aturan 2NF sudah memenuhi 1NF. Tidak ada partial dependensi atau ketergantungan sebagai pada PK. Hasil 1NF, tabel yang pertama ada tabel pelanggan, yang dimana ada no pelanggan menggunakan primary key, lalu ada nama pelanggan. Lalu kedua ini ada tabel aset yang berisi nomor aset, primary key, alamat, biaya aset. Yang ketiga ada tabel relasi atau pelanggan aset. No pelanggan menggunakan primary key, lalu ada no aset menggunakan primary key. Lalu ada nomor kepemilikan, nama pemilik. Perbaikannya di sini ada data aset dipisahkan agar tidak tergantung pada pelanggan. Masalah yang tersisa adalah masih ada transitive dependensi. Nama pemilik bergantung pada nomor kepemilikan. Lalu di sini ada treat normal from atau 3NF. Aturan 3NF sudah memenuhi 2NF. Tidak boleh ada ketergantungan transitif. Hasil 3NF atau finalnya di sini ada yang pertama ada tabel pelanggan yang berisi no pelanggan yang menggunakan primary key. Lalu ada nama pelanggan. Lalu kedua ada tabel aset yang berisi no aset, primary key, alamat, biaya aset. Yang ketiga ada tabel kepemilikan yang berisi nomor kepemilikan, primary key, no pelanggan, foreign key, no aset menggunakan foreign key. Lalu ada tabel pemilik yang berisi nomor kepemilikan menggunakan foreign key. Lalu ada nama pemilik. Lalu di sini ada relasi antar tabel pelanggan kepemilikan one to many, yang artinya satu pelanggan bisa punya banyak aset. Lalu ada aset kepemilikan yang menggunakan relasi one to many. Satu aset bisa dimiliki di dalam beberapa relasi. Lalu ada kepemilikan ke pemilik one to one. One to one nih. Lalu ada keuntungan hasil 3NF. Setelah normalisasi tidak ada duplikasi data, update lebih mudah dan konsisten. Lalu struktur database lebih rapi. Lalu menghindari anomali insert, update, delete. Lalu mempermudah penggunaan query join. Contoh alur data misalnya P001 membeli aset A02, maka data pelanggan ada di tabel pelanggan, data aset ada di tabel aset, relasi disimpan di tabel kepemilikan, nama pemilik disimpan di tabel pemilik. Kesimpulannya di sini normalisasi dilakukan bertahap dari 1NF ke 2NF lalu ke 3NF. Setiap tahap memperbaiki struktur data. Hasil akhir 3NF menghasilkan database yang efisien, terstruktur, minim kesalahan. Lalu kemudian di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5 dan nomor 6. Yang dimana soalnya itu buatlah DDL dari tabel di atas. IP datanya sesuaikan dengan isian data di atas. Buatlah. Lalu soal ke-6, buatlah DML dari tabel yang sudah normal beserta isi dari tabel normal tersebut. Nah, di sini sudah ada tersedia yang pertama itu DDL-nya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan soal nomor 5. Kode SQL ini digunakan untuk membuat database bernama AsetDB, membuat beberapa tabel hasil normalisasi 3NF, menyimpan data pelanggan, aset, pemilik, dan transaksi, menghubungkan tabel menggunakan primary key dan foreign key. Pembuatan lalu di sini ada pembuatan database, create database AsetDB, use AsetDB, create database AsetDB, membuat database baru. Gunanya itu untuk membuat database baru. Lalu aset DB ini gunanya untuk mengaktifkan database agar bisa digunakan. Lalu di sini ada create tabel pelanggan, yaitu gunanya untuk menyimpan data pelanggan, ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan menyimpan nama. Hasil runnya di sini menampilkan seperti ini, masih menampilkan seperti ini. Lalu di sini
ada insert data. Insert data yang dimana di sini ada insert into pelanggan Velus P001 Renta Situmorang P002 Badia Huta-Zulu. Fungsinya menjadi referensi utama untuk identitas pelanggan. Lalu di sini ada create table asset. Create table asset di sini menggunakan ID, di sini ada ID aset menggunakan varchar 10 primary key. Alamat menggunakan varchar 100. Lalu biaya aset in. Gunanya itu untuk menyimpan data aset, ID aset sebagai primary key, alamat lokasi aset, biaya aset. Lalu di sini ada tadi select from pelanggan yang dimana outputnya itu seperti ini, menghasilkan ID pelanggan, nama pelanggan. Lalu di sini lagi ada insert into asset values yang dimana itu gunanya yang berisi ada A02 Institut Teknologi Del Lagu Boti 3 juta, A05 SMK Unggul Del Lagu Boti 5 juta. Di sini ada select from. Select from ini yang berisikan output seperti ini. Lalu di sini ada create table pemilik. Create table pemilik di sini. Create table pemilik di sini berisi no kepemilikan menggunakan varchar 10 primary key, nama pemilik menggunakan varchar 100. Yang di sini ada insert into pemilik Velus NP50 Jupiter Silalai NP100 Sari Tumanggar. Yang gunanya di sini untuk menyimpan data Jupiter Silalai dan Sari Tumanggar. Outputnya di sini menampilkan seperti ini. Lalu di sini ada tabel relasi transaksi. Di sini ada create table transaksi yang berisi ID pelanggan menggunakan varchar 10, ID aset menggunakan varchar 10, no kepemilikan menggunakan varchar 10, primary key atau ID pelanggan atau ID aset. Foreign key reference pelanggan, foreign key reference aset, foreign key reference pemilik. Tabel ini adalah tabel relasi yang menghubungkan pelanggan, aset, pemilik. Detailnya primary key gabungan atau ID pelanggan, ID aset. Artinya satu pelanggan tidak boleh punya aset yang sama dua kali. Foreign key ID pelanggan ke tabel pelanggan, ID aset ke tabel aset, no kepemilikan ke tabel pemilik. Kemudian di sini ada tabel relasi atau transaksi. Di sini ada create table transaksi yang dimana di sini ada ID pelanggan menggunakan varchar 10, ID aset menggunakan varchar 10, dan kepemilikan menggunakan varchar 10, primary key ID pelanggan, foreign key primary key berisi ID pelanggan, ID aset, foreign key berisi ID pelanggan, reference pelanggan, ID pelanggan. Lalu foreign key berisi ID aset, reference aset, foreign key no kepemilikan, pemilik no kepemilikan. Tabel ini adalah tabel relasi yang menghubungkan pelanggan, aset, pemilik, detail, primary key gabungan. Artinya satu pelanggan tidak boleh punya aset yang sama dua kali. Lalu di sini ada data transaksi insert into transaksi Velus P001 A02 NP50 P001 A05 NP100 P002 A02 NP50 P002 A05 NP100. Penjelasannya itu P001 memiliki aset A02 NP50, P001 memiliki aset A05 NP100, P002 juga memiliki aset yang sama. Artinya relasi many to many antara pelanggan dan aset diatur melalui tabel transaksi. Query di sini menampilkan data select from pelanggan, select from aset, select from pemilik, select from transaksi. Pertama itu ada select from pelanggan. Tampilannya seperti ini. Lalu di sini ada select from aset. Select from aset itu menampilkan seperti ini.
Lalu di sini ada select from pemilik. Menampilkan no kepemilikan nama pemilik. Lalu ada select from transaksi. Select from transaksi menampilkan seperti ini. Menampilkan seluruh isi tabel yaitu struktur relasi database. Relasi antar tabel yaitu pelanggan transaksi one to many, aset transaksi one to many, pemilik transaksi one to many, sehingga terbentuk relasi many to many antara pelanggan dan aset. Kesesuaian dengan 3NF itu database ini sudah memenuhi normal formal 3NF karena tidak ada duplikasi data. Semua tree bergantung pada primary key, tidak ada ketergantungan transitif. Keuntungan struktur ini data tidak redundan, konsistensi terjaga, mudah di maintain, mendukung query kompleks, join, lebih efisien dalam penyimpanan. Perintah menghapus database, drop database aset, penjelasan menghapus seluruh database beserta tabelnya. Data akan hilang permanen. Kesimpulannya, database terdiri dari 4 tabel utama, itu pelanggan, aset, pemilik, transaksi. Tabel transaksi menjadi penghubung antar entitas. Struktur sudah sesuai dengan hasil normalisasi hingga 3NF. Sistem ini cocok untuk manajemen data kepemilikan aset. Tampilan create table aset itu seperti ini. ID aset, alamat, biaya aset. Lalu di sini ada tabel pemilik. Tampilan yang dihasilkan itu seperti ini. Yaitu no kepemilikan, nama pemilik. Lalu ada di sini transaksi. Tampilannya itu seperti ini, yang dimana berisi ID pelanggan, ID aset, kepemilikan. Itu sekian penjelasan dari soal UTS. Lalu di sini ada yang kemudian yang akan saya jelaskan, itu ada pertama bab 1, Introduction to Database. Database adalah kumpulan data terorganisir, atau DBMS adalah software untuk mengelola database atau misal MySQL. Istilah penting: tabel, record, field, primary key, foreign key. Tujuan mengurangi duplikasi, menjaga konsistensi, memudahkan akses data, jenis, relation atau table, NoSQL. SQL dasar: select, insert, update, delete. Lalu kemudian bab 2, relation model and relation model. Model database yang menyimpan data dalam bentuk tabel atau relasi. Tabel berdiri dari baris atau record dan kolom atau atribut. Setiap tabel memiliki primary key dan bisa berhubungan dengan tabel lain menggunakan foreign key. ERD atau Entity Relation Diagram. Diagram untuk menggambarkan struktur database sebelum dibuat, terdiri dari entity atau objek atau data, misalnya mahasiswa, atribut atau ciri-ciri entity, misalnya nama, name, relationship atau hubungan antara entity. Komponennya itu di sini ada entity, yaitu objek atau mahasiswa, dosen, atribut, sifat atau ciri atau nama, name, relationship, hubungan, mengambil atau mengajar. Kardinalitasnya itu 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke banyak. Hubungan ERD ke relationship model, entity ke jadi tabel, atribut jadi kolom, relationship jadi foreign key atau tabel baru. Bab 3 R translation, aturan nama entity ke tabel, entity jadi tabel, atribut jadi kolom, key atribut jadi primary key, relationship 1-1, foreign key di salah satu tabel, 1 ke n, foreign key di sisi banyak, many ke n, buat tabel baru berisi FK dari kedua entity, tambah atribut relasi jika ada transisi relationship. A, one to one, tambahkan foreign key di salah satu tabel, pilih tabel yang lebih sering diakses atau opsional. B, one to many, tambahkan foreign key di sisi n atau banyak.
many to many buat tabel baru atau tabel relasi berisi FK dari kedua entity, atribut relasi jika ada, PK biasanya gabungan dari kedua FK. Bab 4 dan 5 normalization. Normalization. Normalization adalah proses mengatur struktur tabel dalam database agar mengurangi duplikasi data atau redundansi, menghindari error saat insert, update, delete, atau anomali, menjaga konsistensi dasar data. Tujuan normalisasi data Tujuan normalisasi itu adalah data lebih rapi dan efisien, tidak ada data ganda, mempermudah pengelolaan dan maintenance database. Bentuk normalisasi atau normal form. 1. First normal form 1. Syaratnya itu tidak ada atribut bernilai ganda atau multi value. Data harus atomik atau satu kolom satu nilai. Contoh salah itu hobi, makan, tidur. Perbaikan bisa jadi beberapa baris atau tabel. Second normal form syarat sudah first normal form tidak ada partial dependency atau atribut tergantung hanya pada sebagian primary key. Biasanya terjadi pada PK gabungan. Solusi pisahkan tabel agar semua atribut bergantung penuh pada PK. 3. Third normal form syarat sudah second normal form tidak ada transitive dependency atau atribut bergantung pada atribut lain, bukan langsung ke PK. Solusi pisahkan atribut tersebut ke tabel baru. Bab 6 DDL. Pengertian DDL. DDL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengatur struktur database seperti tabel dan database. Fungsi DDL membuat database dan tabel, mengubah struktur tabel, menghapus tabel atau database. Perintah utama DDL wajib hafal. Yang pertama ada create digunakan untuk membuat database atau tabel baru. Alter digunakan untuk mengubah struktur tabel. Atau misalnya menambah, mengubah, atau menghapus kolom. Lalu ketika ada drop digunakan untuk menghapus tabel atau database beserta strukturnya. Yang keempat ada truncate. Truncate digunakan untuk menghapus semua isi data dalam tabel, tetapi tabelnya tetap ada perbedaan penting. Drop menghapus tabel tanpa struktur. Truncate hanya menghapus isi data karakteristik DDL berhubungan dengan struktur bukan isi data. Perubahan bersifat permanen biasanya tidak bisa dibatalkan atau auto commit. Contoh penggunaan atau konsep membuat tabel mahasiswa, menambah kolom baru, menghapus tabel yang tidak digunakan, mengosongkan data dalam tabel. Bab 7 pengertian DML. DML adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengelola atau memanipulasi data di dalam tabel atau bukan struktur. Fungsi DML menambahkan data, menampilkan data, mengubah data, menghapus data. Perintah utama DML wajib dihafal yaitu select digunakan untuk mengambil atau menampilkan data. Insert digunakan untuk menambahkan data baru. Update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Delete digunakan untuk menghapus data. Karakteristik DML berhubungan dengan isi data atau bukan struktur. Data bisa diubah, ditambah, atau dihapus. Bisa di rollback atau tidak permanen jika belum di-commit. Perbedaan dengan DDL itu DDL mengatur struktur database, DML mengelola isi data. Contoh penggunaan atau konsep menampilkan data mahasiswa, menambahkan data baru, mengubah alamat mahasiswa, menghapus data tertentu. Inti yang wajib diingat adalah DML sama dengan manipulasi data. Perintah select, insert, update, delete fokus pada isi tabel. Sekian penjelasan dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Lalu kemudian di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4 yang dimana soalnya itu dari studi kasus di atas, apakah tabel tersebut sudah normal? Jika belum, mengapa dan buatkan normalisasinya. Nah, di sini sudah tersedia tabel normalisasinya. Yang pertama itu normalisasi adalah proses dalam perancangan database untuk mengurangi redundansi atau duplikasi data, lalu menghindari anomali atau error saat insert, update, delete, membuat struktur database lebih efisien dan konsisten. Pada gambar dilakukan normalisasi data pelanggan, aset, dan kepemilikan. Data awal atau unormalized form. Data awal masih dalam satu tabel besar dengan atribut nomor pelanggan, nama pelanggan, no aset, alamat, biaya aset, nomor kepemilikan, nama pemilik. Permasalahannya di sini itu redundansi tinggi, nama pelanggan muncul berulang, data aset berulang, update anomali,
Jika alamat berubah, harus update di banyak baris. Lalu insert anomali, tidak bisa menambah data tanpa melengkapi semua kolom. Delete anomali, menghapus satu data bisa menghilangkan informasi lain. First normal from atau 1NF. Aturan 1NF tidak ada atribut bernilai ganda. Setiap kolom berisi nilai atomik. Hasil 1NF data dipisahkan menjadi tabel pelanggan, yaitu no pelanggan menggunakan primary key, nama pelanggan. Lalu ada tabel aset. Tabel aset yaitu yang berisi nomor aset, primary key, alamat, biaya aset, nomor kepemilikan, nama pemilik, masalah di 1NF. Masih ada ketergantungan tidak langsung. Nama pemilik tergantung ke nomor kepemilikan, bukan ke no aset. Lalu di sini ada second normal form atau 2NF. Aturan 2NF sudah memenuhi 1NF. Tidak ada partial dependensi atau ketergantungan sebagai pada PK. Hasil 1NF, tabel yang pertama ada tabel pelanggan, yang dimana ada no pelanggan menggunakan primary key, lalu ada nama pelanggan. Lalu kedua ini ada tabel aset yang berisi nomor aset, primary key, alamat, biaya aset. Yang ketiga ada tabel relasi atau pelanggan aset. No pelanggan menggunakan primary key, lalu ada no aset menggunakan primary key. Lalu ada nomor kepemilikan, nama pemilik. Perbaikannya di sini ada data aset dipisahkan agar tidak tergantung pada pelanggan. Masalah yang tersisa adalah masih ada transitive dependensi. Nama pemilik bergantung pada nomor kepemilikan. Lalu di sini ada treat normal from atau 3NF. Aturan 3NF sudah memenuhi 2NF. Tidak boleh ada ketergantungan transitif. Hasil 3NF atau finalnya di sini ada yang pertama ada tabel pelanggan yang berisi no pelanggan yang menggunakan primary key. Lalu ada nama pelanggan. Lalu kedua ada tabel aset yang berisi no aset, primary key, alamat, biaya aset. Yang ketiga ada tabel kepemilikan yang berisi nomor kepemilikan, primary key, no pelanggan, foreign key, no aset menggunakan foreign key. Lalu ada tabel pemilik yang berisi nomor kepemilikan menggunakan foreign key. Lalu ada nama pemilik. Lalu di sini ada relasi antar tabel pelanggan kepemilikan, one to many, yang artinya satu pelanggan bisa punya banyak aset. Lalu ada aset kepemilikan yang menggunakan relasi one to many. Satu aset bisa dimiliki di dalam beberapa relasi. Lalu ada kepemilikan ke pemilik, one to one. One to one nih. Lalu ada keuntungan hasil 3NF. Setelah normalisasi tidak ada duplikasi data, update lebih mudah dan konsisten. Lalu struktur database lebih rapi. Lalu menghindari anomali, insert, update, delete. Lalu mempermudah penggunaan query join. Contoh alur data misalnya P001 membeli aset A02, maka data pelanggan ada di tabel pelanggan, data aset ada di tabel aset, relasi disimpan di tabel kepemilikan, nama pemilik disimpan di tabel pemilik. Kesimpulannya di sini normalisasi dilakukan bertahap dari 1NF ke 2NF lalu ke 3NF. Setiap tahap memperbaiki struktur data. Hasil akhir 3NF menghasilkan database yang efisien, terstruktur, minim kesalahan. Lalu kemudian di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5 dan nomor 6. Yang dimana soalnya itu buatlah DDL dari tabel di atas. IP datanya sesuaikan dengan isian data di atas. Buatlah. Lalu soal ke-6, buatlah DML dari tabel yang sudah normal beserta isi dari tabel normal tersebut. Nah, di sini sudah ada tersedia yang pertama itu DDL-nya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan soal nomor 5. Kode SQL ini digunakan untuk membuat database bernama AsetDB, membuat beberapa tabel hasil normalisasi 3NF, menyimpan data pelanggan, aset, pemilik, dan transaksi, menghubungkan tabel menggunakan primary key dan foreign key. Lalu di sini ada pembuatan database, create database AsetDB, use AsetDB, create database AsetDB, membuat database baru. Gunanya itu untuk membuat database baru. Lalu aset DB ini gunanya untuk mengaktifkan database agar bisa digunakan. Lalu di sini ada create tabel pelanggan, yaitu
gunanya untuk menyimpan data pelanggan, ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan menyimpan nama. Hasil runnya di sini menampilkan seperti ini, masih menampilkan seperti ini. Lalu di sini ada insert data. Insert data yang dimana di sini ada insert into pelanggan values P001 Renta Situmorang, P002 Badia Huta Zulu. Fungsinya menjadi referensi utama untuk identitas pelanggan. Lalu di sini ada create table asset. Create table asset di sini menggunakan ID, di sini ada ID asset menggunakan varchar 10 primary key. Alamat menggunakan varchar 100. Lalu biaya aset in. Gunanya itu untuk menyimpan data aset, ID aset sebagai primary key, alamat lokasi aset, biaya aset. Lalu di sini ada tadi select from pelanggan yang dimana outputnya itu seperti ini, menghasilkan ID pelanggan, nama pelanggan. Lalu di sini lagi ada insert into asset values yang dimana itu gunanya yang berisi ada A02 Institut Teknologi Del Lagu Boti 3 juta, A05 SMK Unggul Del Lagu Boti 5 juta. Di sini ada select from. Select from ini yang berisikan output seperti ini. Lalu di sini ada create table pemilik. Create table pemilik di sini. Create table pemilik di sini berisi no kepemilikan menggunakan varchar 10 primary key, nama pemilik menggunakan varchar 100. Yang di sini ada insert into pemilik values NP50 Jupiter Silalai, NP100 Sari Tumanggar. Yang gunanya di sini untuk menyimpan data Jupiter Silalai dan Sari Tumanggar. Outputnya di sini menampilkan seperti ini. Lalu di sini ada tabel relasi transaksi. Di sini ada create table transaksi yang berisi ID pelanggan menggunakan varchar 10, ID aset menggunakan varchar 10, no kepemilikan menggunakan varchar 10, primary key atau ID pelanggan atau ID aset. Foreign key reference pelanggan, foreign key reference aset, foreign key reference pemilik. Tabel ini adalah tabel relasi yang menghubungkan pelanggan, aset, pemilik. Detailnya primary key gabungan atau ID pelanggan, ID aset. Artinya satu pelanggan tidak boleh punya aset yang sama dua kali. Foreign key ID pelanggan ke tabel pelanggan, ID aset ke tabel aset, no kepemilikan ke tabel pemilik. Kemudian di sini ada tabel relasi atau transaksi. Di sini ada create table transaksi yang dimana di sini ada ID pelanggan menggunakan varchar 10, ID aset menggunakan varchar 10, no kepemilikan menggunakan varchar 10, primary key ID pelanggan, foreign key primary key berisi ID pelanggan, ID aset, foreign key berisi ID pelanggan, reference pelanggan, ID pelanggan. Lalu foreign key berisi ID aset, reference aset, foreign key no kepemilikan, pemilik no kepemilikan. Tabel ini adalah tabel relasi yang menghubungkan pelanggan, aset, pemilik, detail, primary key gabungan. Artinya satu pelanggan tidak boleh punya aset yang sama dua kali. Lalu di sini ada data transaksi insert into transaksi values P001 A02 NP50 P001 A05 NP100 P002 A02 NP50 P002 A05 NP100. Penjelasannya itu P001 memiliki aset A02 NP50, P001 memiliki aset A05 NP100, P002 juga memiliki aset yang sama. Artinya relasi many to many antara pelanggan dan aset diatur melalui tabel transaksi. Query di sini menampilkan data select from pelanggan, select from aset, select from pemilik, select from transaksi. Pertama itu ada select from pelanggan. Tampilannya seperti ini.
Lalu di sini ada select from asset. Select from asset itu menampilkan seperti ini. Lalu di sini ada select from pemilik. Menampilkan no kepemilikan, nama pemilik. Lalu ada select from transaksi. Select from transaksi menampilkan seperti ini. Menampilkan seluruh isi tabel, yaitu struktur relasi database. Relasi antar tabel yaitu pelanggan transaksi one to many, aset transaksi one to many, pemilik transaksi one to many, sehingga terbentuk relasi many to many antara pelanggan dan aset. Kesesuaian dengan 3NF itu, database ini sudah memenuhi normal formal 3NF karena tidak ada duplikasi data. Semua tree bergantung pada primary key, tidak ada ketergantungan transitif. Keuntungan struktur ini, data tidak redundan, konsistensi terjaga, mudah di maintain, mendukung query kompleks, join, lebih efisien dalam penyimpanan. Perintah menghapus database, drop database aset, penjelasan menghapus seluruh database beserta tabelnya, data akan hilang permanen. Kesimpulannya, database terdiri dari 4 tabel utama, itu pelanggan, aset, pemilik, transaksi. Tabel transaksi menjadi penghubung antar entitas. Struktur sudah sesuai dengan hasil normalisasi hingga 3NF. Sistem ini cocok untuk manajemen data kepemilikan aset. Tampilan create table aset itu seperti ini. ID aset, alamat, biaya aset. Lalu di sini ada tabel pemilik. Tampilan yang dihasilkan itu seperti ini, yaitu no kepemilikan, nama pemilik. Lalu ada di sini transaksi. Tampilannya itu seperti ini, yang dimana berisi ID pelanggan, ID aset, kepemilikan. Itu sekian penjelasan dari soal UTS. Lalu di sini ada yang kemudian yang akan saya jelaskan, itu ada pertama bab 1, Introduction to Database. Database adalah kumpulan data terorganisir, atau DBMS adalah software untuk mengelola database atau misal MySQL. Istilah penting: tabel, record, field, primary key, foreign key. Tujuan mengurangi duplikasi, menjaga konsistensi, memudahkan akses data, jenis, relation atau table, NoSQL. SQL dasar: select, insert, update, delete. Lalu kemudian bab 2, relation model and relation model database yang menyimpan data dalam bentuk tabel atau relasi. Tabel berdiri dari baris atau record dan kolom atau atribut. Setiap tabel memiliki primary key dan bisa berhubungan dengan tabel lain menggunakan foreign key. ERD atau Entity Relation Diagram. Diagram untuk menggambarkan struktur database sebelum dibuat, terdiri dari entity atau objek atau data, misalnya mahasiswa, atribut atau ciri-ciri entity, misalnya nama, name, relationship atau hubungan antara entity. Komponennya itu di sini ada entity, yaitu objek atau mahasiswa, dosen, atribut, sifat atau ciri atau nama, name, relationship, hubungan, mengambil atau mengajar. Kardinalitasnya itu 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke banyak. Hubungan ERD ke relationship model, entity ke jadi tabel, atribut jadi kolom, relationship jadi foreign key atau tabel baru. Bab 3 R translation, aturan nama entity ke tabel, entity jadi tabel, atribut jadi kolom, key atribut jadi primary key, relationship 1-1, foreign key di salah satu tabel, 1 ke n, foreign key di sisi banyak, many ke n, buat tabel baru berisi FK dari kedua entity, tambah atribut relasi jika ada transisi relationship.
A. One to one. Tambahkan foreign key di salah satu tabel. Pilih tabel yang lebih sering diakses atau opsional. B. One to many. Tambahkan foreign key di sisi N atau banyak. Many to many buat tabel baru atau tabel relasi berisi FK dari kedua entity, atribut relasi jika ada, PK biasanya gabungan dari kedua FK. Bab 4 dan 5 normalization. Normalization adalah proses mengatur struktur tabel dalam database agar mengurangi duplikasi data atau redundansi, menghindari error saat insert, update, delete, atau anomali, menjaga konsistensi dasar data. Tujuan normalisasi itu adalah data lebih rapi dan efisien, tidak ada data ganda, mempermudah pengelolaan dan maintenance database. Bentuk normalisasi atau normal form. 1. First normal form 1. Syaratnya itu tidak ada atribut bernilai ganda atau multi value. Data harus atomik atau satu kolom satu nilai. Contoh salah itu hobi, makan, tidur. Perbaikan bisa jadi beberapa baris atau tabel. Second normal form syarat sudah first normal form tidak ada partial dependency atau atribut tergantung hanya pada sebagian primary key. Biasanya terjadi pada PK gabungan. Solusi pisahkan tabel agar semua atribut bergantung penuh pada PK. 3. Third normal form syarat sudah second normal form tidak ada transitive dependency atau atribut bergantung pada atribut lain, bukan langsung ke PK. Solusi pisahkan atribut tersebut ke tabel baru. Bab 6 DDL. Pengertian DDL. DDL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengatur struktur database seperti tabel dan database. Fungsi DDL membuat database dan tabel, mengubah struktur tabel, menghapus tabel atau database. Perintah utama DDL wajib hafal. Yang pertama ada create, digunakan untuk membuat database atau tabel baru. Alter digunakan untuk mengubah struktur tabel, atau misalnya menambah, mengubah, atau menghapus kolom. Lalu ketika ada drop, digunakan untuk menghapus tabel atau database beserta strukturnya. Yang keempat ada truncate. Truncate digunakan untuk menghapus semua isi data dalam tabel, tetapi tabelnya tetap ada perbedaan penting. Drop menghapus tabel tanpa struktur. Truncate hanya menghapus isi data karakteristik DDL berhubungan dengan struktur, bukan isi data. Perubahan bersifat permanen biasanya tidak bisa dibatalkan atau auto commit. Contoh penggunaan atau konsep membuat tabel mahasiswa, menambah kolom baru, menghapus tabel yang tidak digunakan, mengosongkan data dalam tabel. Bab 7 pengertian DML. DML adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengelola atau memanipulasi data di dalam tabel atau bukan struktur. Fungsi DML menambahkan data, menampilkan data, mengubah data, menghapus data. Perintah utama DML wajib dihafal, yaitu select digunakan untuk mengambil atau menampilkan data. Insert digunakan untuk menambahkan data baru. Update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Delete digunakan untuk menghapus data. Karakteristik DML berhubungan dengan isi data atau bukan struktur. Data bisa diubah, ditambah, atau dihapus. Bisa di rollback atau tidak permanen jika belum di-commit. Perbedaan dengan DDL itu DDL mengatur struktur database, DML mengelola isi data. Contoh penggunaan atau konsep menampilkan data mahasiswa, menambahkan data baru, mengubah alamat mahasiswa, menghapus data tertentu. Inti yang wajib diingat adalah DML sama dengan manipulasi data. Perintah select, insert, update, delete fokus pada isi tabel. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.